Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Zaleha dengan NIM 2011162200035. Pada hari ini, kita akan membahas tentang konsep morfologi dan ruang lingkupnya, identifikasi dan aplikasinya, wujud morfem dan pembentukannya, serta morfofonemik. Mari kita langsung ke pembahasannya sekarang. Baik, kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep morfologi dan ruang lingkupnya. Apa sih itu morfologi? Secara etimologi, morfologi berasal dari kata morf yang artinya bentuk dan logi yang artinya ilmu. Ingat ya, morf artinya bentuk dan logi artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan pembentukan kata. Lalu apa saja ruang lingkup morfologi? Terdapat 3 ruang lingkup yang dipelajari dalam morfologi. Yang pertama morfem, yang kedua morf, yang ketiga alomorf. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Contohnya seperti i pada kata kenai atau i pada kata tandai. Alomorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan distribusinya atau posisinya, seperti imbuhan ber, men, per, dan lainnya. Contohnya pada kata bernyanyi dan melukis. Pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai identifikasi dan aplikasinya. Terdapat 6 prinsip pengenalan morfem dalam morfologi. Prinsip pertama yaitu bentuk berulang yang mempunyai struktur fonologik dan makna leksikal yang sama, dapat disebut sebagai morfem yang sama. Contohnya seperti kata di sana. Kata di menunjukkan tempat dan kata sana menunjukkan tempat yang dituju. Prinsip kedua yaitu bentuk yang mirip tetapi maknanya sama dapat dikatakan sebagai satu morfem yang sama apabila memiliki makna leksikal yang sama dan dapat dibedakan secara fonologis. Contohnya kata penjual dan kata pembeli. Dua kata tersebut memiliki makna leksikal yang sama yaitu menyatakan perbuatan. Dan satuan pen dan pem adalah alomorf dari morfem pen. Oleh karena itu, kata tersebut merupakan satu morfem yang sama. Prinsip ketiga yaitu bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya juga dapat disebut morfem. Contohnya, tua renta dan basah kuyup. Lalu prinsip keempat, setiap bentuk yang muncul berulang pada satuan yang lebih besar dapat dikatakan sebagai sebuah morfem dengan syarat memiliki makna yang sama. Contohnya, bacaan dan membaca. Prinsip kelima, bentuk yang muncul berulang pada satuan bahasa yang lebih besar seperti klausa atau kalimat apabila maknanya berbeda secara polisemi termasuk dalam morfem yang sama. Contohnya, Rini mengalami sakit kepala dan ayah merupakan kepala keluarga. Lalu prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang keenam, dua bentuk yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, bunga matahari dan bunga utang. Pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai wujud morfem dan pembentukannya. Yang pertama ada morfem bebas dan morfem terikat. Apa itu morfem bebas dan morfem terikat? Jadi morfem bebas ini adalah morfem yang dapat berdiri sendiri atau tidak terikat dengan apapun. Misalnya kata baca, beli, mandi, minum, makan, dan lainnya. Lalu apa morfem terikat? Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri atau terikat dengan kata setelahnya. Seperti imbuhan men, pen, dan lainnya.
Yang kedua ada morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh ini bisa berdiri sendiri seperti morfem bebas. Contohnya seperti meja, kursi, lari, henti, dan lain-lain. Lalu morfem terbagi. Morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terbagi menjadi dua buah bagian. Contohnya seperti imbuhan ke an. Yang ketiga ada morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti lihat, sikat, dan lainnya. Lalu morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental. Contohnya seperti tekanan, nada, durasi, dan lainnya. Kemudian yang keempat ada morfem beralomorf zero, yaitu morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun suprasegmental. Kemudian yang kelima ada morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal ini sama seperti halnya morfem bebas. Contohnya seperti kuda, pergi, lari, merah, dan sebagainya. Kemudian morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal ini sama halnya dengan morfem terikat. Contohnya seperti imbuhan men, ter, ber, per, dan lainnya. Yang keenam ada morfem dasar. Morfem dasar ini menjadi sebuah bentuk yang mendasar dalam suatu proses morfologi. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, tetapi dapat juga berupa gabungan morfem. Contohnya seperti kata berbicara yang terdiri dari morfem ber dan bicara. Maka bicara adalah bentuk dasar dari kata berbicara. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai morfofonemik. Morfofonemik ini disebut juga dengan morfofonemis, morfofonologi, atau morfonologi, yaitu peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis, baik afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Terdapat beberapa tipe morfofonemik. Yang pertama yaitu proses pemunculan fonem, yaitu munculnya fonem atau bunyi dalam proses morfologi. Contohnya kata hari ditambah imbuhan an menjadi harian. Di sini terjadi pemunculan fonem semivokal berupa y. Lalu ada proses pengekalan fonem, yaitu hilangnya suatu fonem dalam sebuah proses morfologi. Contohnya kata sejarah ditambah wan menjadi sejarawan. Di sini terjadi penghilangan huruf H. Yang ketiga ada proses peluluhan fonem, yaitu luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem lainnya. Contohnya imbuhan me ditambah sikat menjadi mengikat. Yang keempat ada proses perubahan fonem, ialah berubahnya sebuah fonem atau bunyi sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Contohnya kata ber ditambah ajar menjadi belajar. Di sini terjadi perubahan bunyi dari fonem R menjadi fonem L. Lalu proses pergeseran fonem, yaitu bergesernya sebuah posisi fonem dari satu suku kata ke dalam satu suku kata lainnya. Contohnya kata lompat ditambah i menjadi lompati. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.